Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman di rumah semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan berita dengan judul Doa Publik Terkabul. Protes PSSI dikabulkan AFC. Shen Yinhao dan wasit VAR Thailand harus dipecat. Really? Benarkah? Berita ini kita akan sama-sama untuk cari tahu kebenarannya. Tapi harusnya seperti itu ya, karena sama-sama kita tahu bahwa benar-benar merugikan ketika keputusan-keputusan dalam wasit yang diambil itu benar-benar merugikan timnas Indonesia. Tapi sekali lagi kita harus mengakui kekalahan, harus bisa legowo dan bisa melupakan, apalagi kita sudah kalah 2-1 dari Irak, akan tapi masih mempunyai peluang untuk masuk ke Olimpiade di Paris, teman-teman. Kita akan saksikan dulu beritanya dan cari tahu seperti apa kebenarannya. Let's go. They're expecting you to win the Asian Cup. This is on the field. Now off the field, they're expecting you as leaders to stabilize your federation, to keep your clubs happy, to keep your Bikin publik Indonesia puas. Begini pernyataan resmi AFC terkait wasit kontroversi Shen Yinhao dan wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Puudom, yang terbukti telah berbuat curang di laga Indonesia versus Uzbekistan. Menurut AFC, keduanya sudah layak dicabut lisensinya karena telah menciderai citra wasit di seluruh Asia. They're expecting you to win the Asian Cup. This is on the field. Now off the field. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan wasit Shen Yinhao asal Cina dan wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Puudom, ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. PSSI merasa kepemimpinan Shen Yinhao dan kawannya Sivakorn merugikan timnas Indonesia U23 ketika kalah 0-2 dari timnas Uzbekistan U23 dalam babak semifinal Piala Asia U23 Senin malam. Arya menjelaskan bahwa Ketua PSSI, Erick Thohir, meminta untuk mengajukan protes terkait kinerja Shen Yinhao dan Sivakorn. Kami mempunyai waktu cuma 2 jam setelah pertandingan, jadi setelah laga, Pak Erick Thohir sudah meminta kepada tim untuk langsung membuat surat protes, ujar Arya. Selain beberapa peluit Shen Yinhao yang dianggap tidak adil untuk timnas Indonesia U23, Shen Yinhao juga dianggap menghambat serangan-serangan timnas Indonesia U23. Jadi kami sudah menyampaikan protes, misalnya kepemimpinan wasit pemakaian VAR, dan kami melihat dalam alur pertandingan setiap kita menyerang, selalu banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi, ungkap Arya. Jadi diperlama timing menyerangnya, jadi memang halus betul cara kerjanya, itu yang kami lihat dan yang kami protes ke AFC, ungkap tangan kanan Erick Thohir tersebut. Nah, menanggapi protes PSSI, AFC melalui sekjennya akhirnya memberi tanggapan terkait kepemimpinan Shen Yinhao dan wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Puudom, dalam laga semifinal penuh kecurangan tersebut. Menurut keterangan resmi AFC, Shen Yinhao dan Sivakorn Puudom sudah layak dipecat karena telah menciderai citra wasit di seluruh Asia. Kami tentu tidak ingin ada pengadil yang merugikan salah satu tim peserta Piala Asia U23. Kami pastikan kami tidak pandang bulu. Kalau keduanya terbukti bersalah akan kami pecat, kata Sekjen AFC, Saud Al-Mohanadi, Selasa 30 April 2024 malam. Di lain sisi, Shen Yinhao turut memberikan responnya terkait protes yang dikirim PSSI. Ia menjelaskan kepada publik kalau keputusan yang ia ambil sudah dikoordinasikan dengan wasit VAR Sivakorn Puudom asal Thailand. Ia juga meminta kepada PSSI agar tidak mencari kambing hitam atas kekalahan Indonesia dari Uzbekistan. Saya kaget federasi mereka dalam kurung PSSI kirim surat protes ke AFC. Saya pikir mereka harus tahu sebelum saya mengambil keputusan saya sudah berkoordinasi dengan Sivakorn Puudom yang ditunjuk AFC untuk jadi wasit VAR. Kata Shen Yinhao dikutip dari media Cina, Chenan Sport, Selasa 30 April 2024. Saya pikir mereka hanya cari kambing hitam atas kekalahan dari Uzbekistan, imbuhnya. Saya adalah seorang wasit FIFA yang telah memiliki lisensi, jadi sangat aneh jika mereka menuduh saya berbuat tidak adil kepada Indonesia, terang Shen Yinhao. Sementara itu, buntut berbuat dolim ke timnas Indonesia U23, semua noda hitam wasit Shen Yinhao terkuak ke publik. Bahkan media Hong Kong mengabarkan wasit yang bermata sipit itu pernah tersangkut kasus plagiarisme tesis pada 2020. Media Hong Kong South China Morning Post dalam kurung SCMP mengabarkan Shen Yinhao pernah dipenjara gara-gara dilaporkan oleh pemilik satu klub di Liga Cina. Wasit Shen yang sebelumnya pernah hebohkan Liga Cina, kini kembali tersandung kasus di Piala Asia U23, bunyi keterangan SCMP.
Hal ini mengingatkan kita ketika dirinya harus berurusan dengan hukum tahun 2020 lalu tambah pernyataan SCMP. Begitu toh, begitu teman-teman ya. Jadi saya pikir pembahasan ini masih terus berlanjut karena mungkin masyarakat Indonesia masih menantikan keputusan dari AFC untuk diberikan sanksi apa oleh wasit, karena benar-benar sudah dianggap merugikan. Kalau ini tidak ada bau-bau kecurangan, mana mungkin Pak Erick Thohir itu mengirimkan surat protes kepada penyelenggara AFC. Dan sama-sama kita menantikan, dari pihak mereka pun sudah mengatakan bahwa jika ternyata ini masih akan diselidiki juga. Jika ditemukan adanya kecurangan, mereka bisa dipecat karena sudah menodai wasit di Asia, teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ya memang kita sama-sama harus legowo ya, harus menerima kekalahan yang ada. Dan juga kita harus mengakui bahwa permainan Uzbekistan bagus. Dan juga pemain-pemain kita itu tidak maksimal dalam pertandingan yang Indonesia melawan Uzbekistan tersebut. Akan tetapi udah mainnya jelek, tapi ditekan dan diintimidasi dengan keputusan wasit yang kontroversi seperti itu. Tapi ya sudahlah, kita nantikan saja sanksi apa yang akan didapatkan oleh wasit Chen Yinhao dan Udong itu. Apakah ketika mereka mendapatkan atau terbukti bersalah mereka akan diberikan sanksi. Tapi kita juga semalam sudah menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Irak. Ya, di awal-awal Indonesia sudah menyajikan permainan yang sangat cantik, bermain dengan sangat tenang, bermain dengan sangat indah, dan akhirnya terbukti dengan Indonesia membuka keunggulan dengan Evener mencetak gol dari luar kotak penalti. Dan itu adalah sebuah kesenangan bagi kita semua tentunya yang menyaksikan itu. Akan tetapi ya sekali lagi, pemain-pemain kita mungkin sudah kelelahan. Stamina mereka tiba-tiba di babak kedua itu benar-benar sudah terkuras. Saya tuh sayang sekali ya, ketika mereka sudah unggul 1 gol, mereka tidak bisa mempertahankan sedikit lebih lama agar supaya tidak kebobolan dengan gol balasannya. Tapi itu sangat disayangkan. Padahal semangat sudah berapi-api ketika sudah dibuka dengan 1 gol. Tetapi masuk ke babak kedua sudah mau kalian bisa melihat mereka udah malas. Udah kelihatan sudah malas dan mungkin sudah lelah, teman-teman. Karena pertandingan ini seperti tidak ada istirahatnya. Baku hantam terus, baku hajar terus sampai kalian bisa melihat bahwa stamina pemain-pemain kita itu seperti sudah sampai pada batasnya, teman-teman. Dan konsentrasi pun seketika buyar. Jadi kalian bisa melihat bahwa ya it's okay ya. Ya terima kasih buat U23 yang sudah berjuang. Mungkin kalian sudah lelah ya. Buat teman-teman semua tetap berikan dukungan, berikan support, karena mereka ini berjuang mati-matian agar supaya bisa membawa sesuatu sejarah tersendiri bagi kita semua ya, warga Indonesia. Dan sangat memang kecewa kita kecewa dengan kekalahan 2. Mungkin mereka tidak bermain terlalu serius karena mungkin hanya 3-4. Akan tapi masih ada 1 peluang lagi untuk playoff untuk bisa tembus ya. Tapi ini jalan yang terakhir untuk bisa tembus di Olimpiade yang ada di Paris. Ya, aku nggak mau nonton. Aku 2 kali nonton, 2 kali aku beli langganan, 2 kali nonton, 2 kali kalah. Apa karena aku nonton ya? Apa sama dengan kalian? Saat kalian nonton pasti kalian akan melihat kekalahan. Ya, ketika melihat kalah saya sendiri merasa kecewa, tapi yang mau nggak mau harus menerima kekalahan. Namanya pertandingan ada kalah dan menang. Dan permainan antara Irak dengan melawan Indonesia itu terlihat baik. Wasitnya akhirnya kan nggak heboh seperti Uzbekistan melawan Indonesia. Jelas-jelas pure adalah kemenangan Irak, dan kami warga Indonesia menerima kekalahan. Kami melihat performa para pemain kita itu benar-benar menurun drastis babak kedua. Akhirnya kan tercipta 2-1. Padahal sudah unggul awal-awal. Tapi ya mungkin terlambat melakukan pergantian pemain yang sudah kecapean mungkin ya. Tapi itulah pertandingan. Siapa yang sangka, siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, tetap semangat Garuda Muda, kita akan terus mendukung kalian. Apapun yang terjadi, mau menang, mau kalah. Yang penting kalian sudah berjuang, kami katakan terima kasih buat Garuda Muda. Tulis pendapat tentang kabar kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video. God bless. Bye guys.